Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin kami tuh sempat membaca sebuah berita atau sebuah unggahan atau sebuah postingan yang kami baca di akunnya Kumparan ya. Jika saat laga Persija lawan Bali United itu telah terjadi sebuah aksi yang tidak terpuji. Jadi dalam unggahan ini ada katanya seorang penonton wanita yang mengalami pelecehan seksual oleh oknum lu ya, supporter Persija. Nah si wanita ini juga sama, supporter Persija juga. Kami pribadi jujur nggak tahu nih ini kenapa ya penyebabnya. Katanya sih di artikel ini sempat viral di media sosial, tapi entah kenapa kami kok nggak bisa nemuin semua videonya di semua medsos seolah-olah nggak ada loh ya, entah kenapa ya. Tapi kata Kumparan sih ini sempat viral di media sosial, tapi kok kami nggak nemuin, apa udah dihapus semua gitu ya. Dan lagi-lagi ya klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang seperti Korwil, seperti Panpel Persija, katanya bilang pelakunya bukanlah anggota Jackmania. Sudah biasa seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu ya mungkin nggak akan diakui sebagai anggota ya. Terus kalau bukan Jackmania siapa ya? Apakah supporter Bali atau Viking gitu? Kan ini laga Persija lawan Bali. Ya ini mah cerita lama, dongeng sebelum tidur ya. Kalau ada pelaku kejahatan, pelaku kriminal, pelaku kerusuhan, pasti nggak akan diakui sebagai anggotanya. Tapi ketika ada ya katanya disakiti atau mungkin dapat prestasi, meskipun nggak punya kartu tanda anggota, pasti diakuin itu anggota kami. Betul apa betul? Kalau buat kami pribadi ya melihat hal seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kami soroti. Yang pertama, kejahatan itu bisa terjadi disebabkan selain adanya niat dari si pelaku, tapi juga adanya kesempatan. Lalu juga karena dilindungin, betul dong? Kejadian seperti ini di stadion itu bukan pertama kali loh ya dalam sepak bola Indonesia. Bahkan kalau untuk Persija sendiri mungkin udah 2 kali berturut-turut selama 2 musim. Musim lalu kita pernah lihat dong ada permasalahan yang sama, yakni ada pemalakan atau penodongan di stadion mana ya waktu itu, Patriot atau Pakansari ya. Ini pun sama, pelakunya juga dibilangnya bukan anggota Jackmania, bahkan dilindungin gitu kan, katanya bukan pemerasan kok, cuma dikasih wanti-wanti aja gitu kan. Ya akhirnya apa? Karena selalu dilindungin sama ketua-ketua kelompoknya, akhirnya kejadian-kejadian seperti ini terus dan terus terulang. Karena kenapa? Karena ya si pelaku pun, para pelaku ini pun akan merasa aman. Toh kita pun kalau lakukan kejahatan ataupun pelecehan seksual tetap pasti akan dilindungin kok. Akhirnya mereka nyaman kan. Ayolah kita tuh lebih dewasa lah ya, lebih terbuka lah ya. Kalau emang salah ya bilang salah, kalau itu emang anggota ya bilang anggota, biar sama-sama jadi bahan pelajaran gitu kan. Jadi bahan apa ya, evaluasi dan juga nantinya agar lebih berhati-hati untuk penonton yang lain. Nah kalau dilindungin terus ya gimana mereka akan jerak. Ya buat kami aneh aja gitu kan, giliran ada klub yang menghukum supporternya ataupun menghukum penonton yang melakukan kerusuhan ataupun menyalakan flare di stadion, terus dipublikasikan, dipidanakan, ini diejek. Klub apaan tuh, supporternya sendiri dipidanain. Lah kalau buat kami lebih bagusan begitu. Kenapa? Biar jadi efek jerak. Lah kalau nggak begitu akhirnya kan terulang lagi. Yang kedua yang kami soroti adalah seandainya saja kejadian seperti ini atau berita seperti ini terjadinya di sekitaran Jawa Barat, apalagi di sekitaran Bandung dan Persib, kami yakin 100% pasti digoreng sana sini, diupload sana sini lo ya. Bahkan pihak-pihak yang gak ada sangkut pautnya dengan si korban, gak ada sangkut pautnya dengan si pelaku, gak ada sangkut pautnya dengan klub tersebut, itu ikut-ikutan memposting dan mengejek. Itu sebuah fakta loh ya. Tapi kenapa
Ketika yang bersangkutan dengan yang namanya Persija ini seolah-olah dihilangkan jejaknya, bahkan di media sosial pun unggahan si korban pun ini nggak ada loh ya. Kenapa demikian? Ya kami tahu lah, ini kan tim ibu kota gitu kan, tim yang mungkin dekat dengan markas PSSI lah, mungkin juga demi apa menjaga citra baik lah sebagai tim dengan supporter terbanyak atau penonton terbanyak ke stadion. Ya kalau diunggah seperti ini ujung-ujungnya nanti kami dicengin lagi, terus penonton sepi ke stadion. Ya kalau buat kami gini loh, dengan kejadian-kejadian seperti ini 2 musim berturut-turut mengalami atau terjadi hal-hal seperti ini di stadion, ya kami lebih milih apa ya, penonton dikit di stadion tapi aman dan nyaman daripada penonton membludak akhirnya jadi sarang kriminal. Itu kalau buat kami. Nah gimana pendapat kalian? Untuk pertama kalinya, laga PSM Makassar akan disiarkan secara langsung di TV. Sebab 5 laga sebelumnya, PSM Makassar ini nggak pernah sekalipun pertandingannya ditayangkan di TV. Nah, itu pun dengan catatan PSM Makassar kali ini ditayangkan di TV. Ini usai banyaknya protes nih. Kenapa laga PSM ini nggak pernah disiarkan di TV? Dan juga kenapa kali ini disiarkan di TV? Karena lawannya Persija. Coba kalau bukan Persija lawannya, belum tentu disiarin lagi di TV. Ya kami pribadi nggak tahu lah ya gimana aturannya atau perjanjiannya soal pembagian jatah hak siar ya. Padahal di awal liga, PT Liga ini sudah mengatakan jika pembagian jatah hak siar ini akan dibagi rata, tiap tim itu pasti akan mendapatkan tayangan pertandingan yang sama. Tapi entahlah, kami pun nggak tahu ya apakah ini karena rating gitu kan, yang katanya sih faktanya memang cuma tim dengan supporter yang besar gitu yang hadirkan rating TV yang besar. Ya nggak tahu lah kalau itu. Kita lanjut ke pertandingan Malut United lawan Madura United yang dimenangkan oleh Malut United dengan skor 4-1. Di sini ada satu hal yang jadi sorotan, yakni kartu merah Balotelli yang dianggap menyikut Gustavo Franca. Nah, di sini dalam tayangan ulang betul memang terlihat ya ada tangan Balotelli yang mengenai wajah dari Gustavo Franca. Tapi permasalahannya adalah posisi atau tensi yang terjadinya pelanggaran ini, tensinya seperti apa. Di sini kita lihat Balotelli itu saat tangannya mengenai wajah Franca, ini kan dia badannya membelakangi Franca dan fokusnya itu ke bola yang akan turun ke dadanya dan gak ada tensi untuk sengaja kalau buat kami gitu loh. Tapi wasit di sini tetap melihatnya ini sebuah pelanggaran yang disengaja karena sikut dari Balotelli ini mengenai wajah Gustavo Franca dan langsung kartu merah ya. Nah gimana komentar kalian? Kalau kami pribadi bukan soal kartu merah atau kartu kuningnya loh ya. Jadi permasalahan kami adalah layak apa enggaknya ini di kartu merah itu yang masih boleh diperdebatkan. Yang kami lebih fokuskan lagi itu adalah ini kejadian ini diunggah oleh akun Instagram video yang berkolaborasi dengan akun forum wasit. Kayaknya ini video spot percaya banget ya sama forum wasit ya. Padahal kalau menurut kami pribadi ya kami tahu lah ya siapa pemilik akun ini kan. Ini kan akun standar ganda. Kenapa gak standar ganda? Ketika kejadian yang sama ini ditanyakan di kolom komentar, ya ini kejadian Marco Simic menyangkut Beckham Putra. Gimana tuh kasus Simic pada Beckham Putra? Di sini akun ini nggak berani ngejawab. Padahal ya waktu itu Simic ke Beckham ini benar-benar sengaja dari depan loh. Tapi kan waktu itu Simic cuma dapat kartu kuning. Paham dong di sini maksudnya? Karena kamu udah bilang akun ini tuh apa ya, standar ganda. Nah makanya ya di sini tuh kita bisa tahu lah ya, di Indonesia itu jarang banget loh ya ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku pengamat bola tapi netral dalam memberikan pendapat. Mungkin kalau kami pribadi melihatnya salah satu orang yang netral dalam memberikan pendapat sejauh ini ya mungkin Binder Singh kali ya. Yang lain itu cuma apa ya? Cuma cari sensasi, cari pamor dan pansos, atau lebih tepatnya cuma ngejilat yang di atas.
Oke lanjut, ini buat yang nanya dari kemarin ya, maaf ya baru bahas loh ya. Ini banyak banget yang DM saya nih katanya nanya, "Bang, itu bener nggak? Katanya Super League ini ditunda, itu gimana urusannya?" Iya deh, aneh paham. Masyarakat kita itu ya pecinta sepak bola ini masih banyak yang awam loh ya. Jadi apa-apa ini ya harus dijelasin aja, karena memang kami pun nggak nyalahin mereka juga. Berita yang beredar di media-media sosial itu memang kadang-kadang menyesatkan. Ada yang bilang liga ditunda, inilah itulah, liga di stop segala. Nah itu jadi mereka bingung. Jadi ya wajar lah, kami pun nggak nyalahin mereka. Oke, simak dan perhatikan baik-baik ya. Pekan 8 itu harusnya kan digelar tanggal 2 sampai 5 Oktober ini nih. Tapi lantaran adanya agenda timnas yakni round 4 yang kata PT Liga katanya sih biar ngasih ruang nih buat para pemain timnas agar latihannya lebih lama sebelum ngejalanin round 4. Jadi intinya menurut PT Liga sih kenapa liga itu ditunda, selain itu juga katanya sih biar masyarakat Indonesia itu fokusnya nonton timnas aja ya. Masa timnasnya main tapi masyarakatnya lebih pilih nonton liga, itu katanya. Makanya ini liganya tunda aja biar ya masyarakatnya fokus aja lah nonton timnas gitu. Padahal kan yang namanya FIFA Matchday ini di seluruh negara manapun liganya kan pasti ditunda kan. Itu FIFA Matchday pasti ditunda liganya. Tapi kalau di liga kita mah beda, di liga Konoha mah beda. FIFA Matchday belum digelar, liganya udah ditunda jauh-jauh hari. Katanya buat persiapan timnas biar lebih lama. Ya di negara Konoha mah kita sama-sama tahu lah ya. Kemarin kita sama-sama dengar ada esko PSSI yang bilang kita mah nggak perlu TC, kita mau udah pede dengan pemain timnas sekarang. Betul dong, ada tuh esko yang ngomong begitu. Tapi kenyataannya malah liga yang dikorbankan. Pemain timnas yang main di liga ini katanya suruh cepetan nih ke timnas biar latihan. Ya inilah salah satu bukti kalau PSSI itu cuma fokusnya ke timnas atau mentingin timnas ketimbang liga. Tapi ketika ada hal-hal yang membanggakan di liga, pasti PSSI duluan tuh yang paling terdepan ngaku. Itu karena kami tuh, inilah kami lah, itulah, gitu dong. Itu sebuah fakta. Nah, pekan ke-8 sendiri ini akan dijadwal ulang. Nantinya akan digelarnya itu tanggal 27 sampai 30 Desember. Jadi, usai pekan ke-7 nanti itu nggak ada pekan ke-8. Adanya langsung pekan 9, 10, dan selanjutnya. Nanti usai pekan ke-15 atau bulan Desember kan, itu barulah digelar pekan ke-8 yang harusnya para tim ini sudah istirahat karena masuk ke bursa transfer ya, transfer window ya. Tapi tetap main karena harus menjalani namanya laga tunda pekan ke-8. Kasihan para pemainnya ya. Nggak peduli pemain liga mah, yang penting timnasnya. Itulah kata federasi kita. Lanjut, yang berikut ini kami akan coba membeberkan sebuah fakta biar kalian kebuka ya dan juga menambah ilmu pengetahuan, nggak saling nyinyir lagi lah. Nah, ini adalah ranking Liga Indonesia di tahun 2018. Waktu itu wakil Indonesia di AFC adalah Bali United dan Persija Jakarta. Ranking Liga Indonesia waktu itu ada di ranking 27. Setahun berikutnya di tahun 2019, Indonesia itu diwakili oleh PSM Makassar dan Persija Jakarta. Waktu itu ranking Liga Indonesia itu ada di urutan 28, malah turun 1 peringkat. Masuk ke tahun 2020, meskipun ada Covid, tetap Indonesia mengirimkan 2 wakil ya. Waktu itu ada PSM dan Bali juga ya. Dan ranking Liga Indonesia waktu itu ada di posisi 24. Ini naik 4 peringkat apa berapa? 4 peringkat ya. 2021 pun ini ada 2 wakil Indonesia di AFC. Meskipun nggak nyampe ke babak grup ya. Masih di apa ya? Penyisian ya. Yakni Persija dan Bali United. Dan ranking Liga Indonesia di tahun 2021 itu adalah di posisi 26 alias turun 2 peringkat. Lalu di tahun 2022 Indonesia pun kembali mengirimkan 2 wakil meskipun sama-sama menjalani playoff juga ya, yakni Bali United dan PSM Makassar. Dan juga ranking Liga Indonesia masih stuck atau masih bertahan di posisi 26.
Dan memasuki musim 2023-2024 ketika juara liga itu adalah PSM Makassar, Indonesia diwakili 2 wakil, yakni PSM dan Bali United. Tapi ranking liga waktu itu malah turun ke posisi 28. Dan ini di tahun 2024-2025 wakil Indonesia waktu itu adalah Persib di ACL 2 dan Madura di ACL 3. Naik ke urutan 25 alias naik 3 peringkat. Dan yang ini adalah ranking terbaru Liga Indonesia di tahun 2025. Naik ke posisi 23 usai Persib menahan imbang 1-1 Lion City Sailor. Pertandingan yang katanya, kata tetangga sebelah supporternya, Persib butut, masa wakil Indonesia di Asia mainnya kayak badut Asia. Tapi faktanya cuma Persib dan Bali United yang bisa naikin ranking Liga Indonesia ke posisi 24 dan 23. Itu baru 1 laga loh ya. Imbang malahan, gimana kalau menang? Makanya berkali-kali kami bilang, orang kalau udah benci itu, mau sebagus apapun tim itu, mau sebermanfaat apapun tim itu, pasti tetap akan dihujat. Dan berkali-kali juga kami bilang, buat kalian-kalian yang suka ngebacot di kolom komentar, kalau kalian mau berkomentar itu, ya pinteran dikit gitulah. Otaknya di-upgrade dulu, jangan asal cuma bacot, kelihatan begonya.